Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini izinkan saya, Hairina, ingin mereview sebuah buku yang berjudul Tuntas Motorik Investasi Sepanjang Hayat. Penulisnya oleh Ibu Ani Kristina. Baiklah, dalam daftar isi ini terdiri dari 9 judul. Yang pertama yaitu Motorik Ternyata Tak Remeh. 2. Sulit konsentrasi karena motorik tak tuntas. 3. Baca tulis susah karena buruknya motorik. 4. Terlambat bicara karena motorik kurang. 5. Barang rusak atau hilang karena motorik. 6. Motorik belum optimal, emosi labil. 7. Perkembangan zaman hambatan perkembangan motorik. 8. Perkembangan normal sensorik motorik anak. 9. Stimulasi sensorik motorik anak. Memasuki judul yang pertama yaitu Motorik Ternyata Tidak Remeh. Kita mungkin pernah berpikir bahwa yang namanya motorik akan berkembang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Padahal, motorik bukanlah persoalan yang remeh. Motorik yang kita tahu mungkin sangatlah sempit. Motorik adalah sebuah sistem kerja tubuh manusia yang sangat kompleks ketika kita bicara tentang kemampuan gerak tubuh anak. Sebagai contoh, merangkak adalah tahapan yang sangat penting untuk membangun konsentrasi anak. Kesulitan konsentrasi belajar ternyata tidak melalui masa merangkak. Memang tidak semua anak yang tidak merangkak akan kesulitan konsentrasi belajar. Namun, fase-fase ini memberikan sambungan besar sebagai media untuk memfasilitasi latihan konsentrasi di masa bayi yang akan menjadi investasi kemampuan hingga dewasa. Judul yang kedua yaitu Sulit konsentrasi karena motorik tak tuntas. Kita beralih ke pengertian sensorik. Sensorik adalah sistem tubuh yang mengorganisasikan informasi yang diterima melalui semua indera supaya tubuh bisa memahami informasi secara efektif. Motorik adalah sistem tubuh yang mengendalikan gerakan melalui kegiatan yang terkoordinir antar susunan saraf, otot, otak, dan tulang. Motorik kasar. Motorik kasar merupakan gerakan fisik yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar pada sebagian atau seluruh anggota tubuh. Motorik halus. Motorik halus yaitu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang terkait dengan perhatian dan daya tahan. Anak yang mengalami hambatan motorik hingga besar, maka akan menjadi masalah besar ketika anak masuk sekolah ke jenjang berikutnya. Ketiga, yaitu baca tulis susah karena buruknya motorik. Anak yang tidak bisa membedakan huruf terjadi karena dia belum punya persepsi arah yang matang. Persepsi arah adalah bagian dari kemampuan visual anak, yaitu apa itu kanan, apa itu kiri.
Maka yang harus digarap pada anak-anak ini adalah persepsinya, bukan latihan pengucapan atau penulisannya. Judul yang keempat yaitu terlambat bicara karena motorik kurang. Salah satu penyebab anak terlambat bicara adalah karena organ-organ bicaranya belum siap. Organ bicara ini antara lain organ respirasi atau pernapasan, organ fonasi atau pita suara, dan organ artikulasi yang meliputi bibir, lidah, gigi, rahang, langit-langit, dan tenggorokan. Penyebab lain anak yang mengalami terlambat bicara adalah proses persiapan bicara yang belum tuntas, seperti mengunyah, menelan, atau meniup. Judul yang kelima yaitu barang rusak atau hilang karena motorik. Karena perkembangan sensorik dan motorik anak yang tidak tuntas di masa kecil bisa menyebabkan kontrol tubuh anak terhadap pergerakan otot dan sendi menjadi tidak terkendali secara penuh. Seringkali anak-anak ini merasa pegangan tangannya kurang kuat, jika tidak kuat barang akan lepas. Padahal rasa ini ternyata tidak tepat, karena pada kenyataannya barang tersebut dipegang terlalu erat sehingga malah rusak. Selanjutnya yaitu motorik belum optimal, emosi labil. Beberapa anak kadang begitu tidak terkendali emosinya, keinginannya harus diikuti. Jika tidak, anak akan mengamuk. Inilah salah satu bentuk pengendalian diri yang buruk atau kontrol emosi yang labil. Karena perkembangan motorik anak ketika perkembangan motorik anak menjadi tidak nyaman dengan tubuhnya, jadi ia mudah merasa cemas dan marah. Jadi, anak-anak yang mengalami masalah emosi dengan gangguan sensorik motorik tentu saja harus mendapatkan terapi sensorik. Secara umum akan seperti terapi sensorik pada umumnya, seperti rutin melakukan aktivitas fisik, namun sistem gerakan yang harus terstruktur, seperti gerakan-gerakan dalam latihan. Sensorik motorik merupakan media efektif untuk melatih pengendalian diri, mengatasi stres, dan menyesuaikan diri dengan aturan. 7. Perkembangan zaman hambatan perkembangan motorik. Sebagai contoh, gara-gara gadget anak terlambat bicara. Karena memegang gadget, anak lebih suka duduk, kurang gerak. Jadi, pada intinya, jangan memberikan gadget pada anak yang belum lancar bicaranya. Walaupun untuk alasan menyenangkan anak, walaupun untuk kepentingan bermain, karena hal ini bisa menjadi penyebab anak kurang berkembang bicaranya juga kemampuan motoriknya. Dalam perkembangan normal, sensorik motorik anak dibagi dalam beberapa fase. Fase yang pertama yaitu usia 4 bulan. Ini anak mampu menumpu dengan kedua lengan dan mengangkat kepala. Usia 8 bulan, yaitu ketika anak tengkurap, anak mampu duduk dengan sendiri. Usia 12 bulan, anak mampu berdiri sendiri dan berjalan sambil berpegangan pada satu tangan. Usia 18 bulan, yaitu anak bisa berlari tanpa terjatuh. Usia 24 bulan, anak mampu lompat di tempat dengan kedua kaki bersama-sama. Usia 30 bulan, anak bisa berjingkat-jingkat.
usia 36 bulan atau 3 tahun, anak mampu berjalan, berlari, dan naik turun tangga. Usia 48 bulan, yaitu bisa berjalan mundur dengan ibu jari kaki ke tumit. Usia 60 bulan, melompat dengan satu kaki ke arah depan. Stimulasi sensorik motorik anak dibagi dalam beberapa fase. Stimulasi sensorik motorik anak usia dari 0 sampai 6 bulan, yaitu anak mampu mengangkat kepala, berguling-guling, menyangga berat badannya, mengembangkan fungsi kontrol terhadap kepala, duduk, memegang benda dengan kuat, memegang benda dengan kedua tangan, makan sendiri, mengambil benda-benda kecil, mencari sumber suara, berusaha meraih mainan. Stimulasi sensorik motorik anak usia 6 sampai 9 bulan. Anak mampu merangkak, menarik posisi berdiri, berjalan berpegangan, berjalan dengan bantuan, memasukkan benda ke dalam wadah. Stimulasi sensorik motorik anak usia 9 sampai 12 bulan, yaitu bermain bola, membungkuk, berjalan sendiri. Stimulasi sensorik motorik anak usia 12 sampai 15 bulan, yaitu menarik mainan, berjalan mundur, berjalan naik turun tangga, berjalan berjinjit, menangkap dan melempar bola, permainan balok, memasukkan dan mengeluarkan benda, memasukkan benda yang satu ke benda yang lainnya, melepas pakaian, makan sendiri. Stimulasi sensorik motorik anak usia 15 sampai 18 bulan, yaitu bermain di luar rumah, bermain air, menendang bola, meniup, membuat untayan atau meronceng. Stimulasi sensorik motorik anak usia 18 sampai 24 bulan, yaitu melompat, melatih keseimbangan tubuh, mendorong mainan dengan kaki, mengenal berbagai ukuran dan bentuk, bermain puzzle, menggambar dengan wajah atau bentuk, membuat berbagai bentuk dari adonan, kue atau lilin mainan, mengancingkan kancing baju, berpakaian. Stimulasi sensorik motorik anak usia 36 sampai 48 bulan, yaitu menangkap bola, berjalan mengikuti garis lurus, melompat, melempar benda-benda kecil ke atas, menirukan berjalan binatang. Stimulasi sensorik motorik anak usia 24 sampai 36 bulan. Latihan menghadapi rintangan, melompat jauh, melempar dan menangkap, membuat gambar tempelan, melatih buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi atau WC, berpakaian. Stimulasi sensorik motorik anak usia 36 sampai 48 bulan, yaitu menangkap bola, berjalan mengikuti garis lurus, melompat, melempar benda-benda kecil ke atas, menirukan berjalan binatang. Stimulasi sensorik motorik anak usia 48 sampai 60 bulan, yaitu lomba karung, main engklek, melompati tali, menggambar, menggunting. Pada intinya, semua anak adalah bintang. Semua anak berprestasi. Capaian perkembangan setiap anak tergantung dari kemampuan anak dan seberapa besar kita memotivasi dan menstimulus kemampuan anak agar lebih berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.